Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kita Danyang Dedemit. Seperti biasa, terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe, dan bagi yang belum silahkan subscribe agar channel ini terus berkembang. Jangan lupa juga selalu nyalakan loncengnya agar selalu mendapat notifikasi terbaru dari video-video yang kita upload. Oke, langsung aja kita masuk ke cerita. Di cerita kali ini saya ingin menceritakan kisah mengenai pengalaman pribadi saya waktu pertama kali naik gunung, tepatnya di tahun 2003. Itu ketika saya sekitar kelas 2 SMP. Kebetulan di tempat tinggal saya dulu dan sekarang juga ada satu gunung, nggak begitu tinggi, cuma memang besar tapi nggak begitu tinggi, namanya Gunung Prau. Nah, waktu itu kisah berawal dari saya diajak teman-teman kampung saya, 5 orang, diajak untuk naik gunung. Waktu itu saya nggak menolak karena saya suka dengan alam, saya suka dengan gunung, memang juga saya anak kaki gunung. Jadi saya ikut. Yuk, saya ikut. Diputuskan waktu itu naik gunung di hari, kalau nggak salah hari Sabtu. Itu di hari Sabtu itu nggak malam suro, tapi Sabtunya Sabtu Kliwon. Nah, saya naik dengan 5 teman saya: Eko, Dwi, Anjar, Udin, dan Arif, dan terakhir saya. Saya yang paling kecil di situ, karena yang lain itu udah kelas SMA. Ada juga yang udah lulus sekolah lah, udah lulus sekolah tapi belum bekerja. Dan yang pernah 2 orang yang pernah naik gunung itu 2 orang. Jadi saya merasa yakin bahwa perjalanan kali ini akan lancar. Itu juga pun perjalanan yang pertama buat saya untuk naik gunung. Hari Kamis dan Jumat saya coba cari tahu ke teman saya sebelah desa lah, yang ikut ikut organisasi pecinta alam. Saya coba tanya-tanya perihal tentang Gunung Prau. Apa sih di Gunung Prau? Ada apa sih di Gunung Prau? Terus apa aja larangannya? Apa aja terus yang harus saya bawa? Dan di samping itu saya juga pinjem peralatan dari teman saya itu untuk naik gunung gitu. Jadi saya coba gali informasi. Di samping saya juga pinjem alat, pinjem tas, pinjem perlengkapan, dan belanja logistik apa aja yang harus dibawa. Di situ saya menemukan beberapa jawaban bahwa di Gunung Prau itu memang masih asri. Di tahun itu memang belum ada pun base camp, tapi belum dibuka secara umum. Tapi udah beberapa kelompok orang yang pernah daki ke situ. Jadi jalurnya memang udah ada gitu loh. Memang udah ada, tapi memang belum resmi, belum terkenal lah, belum kayak sekarang yang semua orang pengen naik gunung. Enggak, dulu masih sepi dan itu hutannya masih sangat lebat. Dan saya pun dapat informasi di situ ada
masih ada hewan buas seperti macan dan hewan-hewan yang lain. Macan loreng, macan Jawa yang ini apa namanya, kabar yang saya terima masih ada macan Jawanya, macan loreng. Nah, di situ sempat saya kepikiran ngeper. Tapi saya tanya lagi sama teman saya, lah kiranya nyerang nggak? Kalau, dan jawaban mereka kalau untuk sampai sekarang pengalaman-pengalaman yang udah dialami di Gunung Prau, biasanya nggak sampai ketemu itu macan, nggak bertemu itu macan, karena mungkin beda jalurnya ya, beda jalur dari jalur pendakian sama jalur wilayah macan itu berbeda, makanya jarang atau belum pernah ketemu sama macannya itu. Dan itu jelas bukan macan katanya memang bukan macan penunggu gunung, maksudnya goib lah, mistis lah, bukan, cuma memang bener macan hewan buas biasa. Akhirnya saya pun membulatkan tekad untuk tetap berangkat ke Gunung Prau gitu. Tapi ya tetap saya diwanti-wanti, dikasih tahu jangan sampai kalau naik gunung itu malam, khususnya di Gunung Prau, karena mungkin dengan kondisi malam penerangan jelas sangat kurang, dan itu hutannya juga sangat lebat, takutnya ada hewan buas atau hewan-hewan yang bisa membahayakan lah. Makanya saya disarankan untuk naik pagi gitu. Saya informasikan juga ke teman-teman saya, satu kelompok dengan saya untuk naik gunung. Saya kasih tahu dan disepakati hari Sabtu itu akan naik di pagi hari. Kami berangkat dari rumah pagi hari. Hari Sabtu pun tiba, kami berkumpul karena rumah kami itu dekat pasar itu, jadi kami memutuskan tidak membawa kendaraan ke sana. Kami ikut mobil orang-orang belanja. Kami berkumpul, ketemu sama sopir mobil pick up, dan kami ikut menumpang ke atas, ke desa terakhir, yaitu desa Kenjuran waktu itu. Titik awal mula pendakian di desa Kenjuran. Makanya kami ikut dengan membayar satu orang 15.000 waktu itu, 15.000, dan kami pun berangkat sekitar jam 9 pagi dari pasar. Berangkat, perlengkapan udah cukup, dirasa cukup, prepare udah beres, kami berangkat. Sampai di desa Kenjuran itu sekitar jam setengah 11 siang kami berhenti. Kami jalan sekitar 50 meter sampai base camp, dan itu belum ada pendaftarannya, cuma base camp aja. Di situ ada tulisannya base camp, terus belum ada jurus pendaftaran simaksi gitu, nggak ada, cuma bangunan aja, base camp gitu. Kami istirahat di situ, ngecekin lagi perlengkapan, dan mulai naik gunung itu kami sepakati setelah zuhur. Setelah zuhur kami sholat, beribadah. Setelah beribadah kami mulai pendakian. Kami masih biasa, senang. Saya juga tenang, maksudnya senang lah, bahagia, karena pertama kali naik gunung yang jelas. Yang kedua, saya juga ngerasa aman, nggak akan terjadi apa-apa, karena ada 2 teman saya yang udah pernah naik di situ. Jadi pasti mereka tahu jalan lah, mereka tahu medan, dan itu bakal aman, bakal berjalan sesuai yang saya harapkan. Dari base camp sampai ada kayak kali sedikit, atau di situ namanya Kali Wayang. Di situ
Kami berhenti di situ dan bertemu beberapa orang petani di situ. Mereka pun tanya dari mana asal kami. Kami dari Sukoharjo, pengen muncak, pengen naik. Dan mereka pun bilang hati-hati, masih ada hewan buasnya. Kembali lagi diingatkan lagi, seperti kata teman saya yang beda desa itu, waktu itu diingatkan lagi bahwa hati-hati, masih ada hewan buasnya. Dan diupayakan kalau naik jangan sampai malam. Syukur-syukur malam itu udah tiba di atas gitu loh. Jadi kami aman, udah melewati hutan-hutan gitulah. Kami pun mengiyakan, petani itu pergi, dan kami yang 2 orang teman saya ini yang pernah naik situ, saya lihat lagi ngobrol masalah, kalau nggak salah itu masalah jalur. Saya nggak tahu pasti apa yang mereka debatkan, cuma yang saya ingat waktu itu jalur lah gitu, bilang jalur. Akhirnya teman saya yang Eko itu, yang leadernya adalah Eko, itu memutuskan untuk ambil jalur yang ke kiri. Itu di Kaliwayang itu kan memang jalurnya itu bercabang, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Kita ambil jalur yang ke kiri karena pertimbangan Eko, dilihat dari jalannya memang yang ke kiri itu lebih lebar dan lebih kelihatan bahwa itu memang jalan ya. Kalau yang ke kanan itu memang ya ada jalan, tapi sepertinya emang jalan orang lewati. Jadi diputuskan untuk ambil kiri. Dari Kaliwayang itu kami berangkat lagi ke kiri, jalan terus sampai akhirnya sekitar 2 jam jalan. Leader kami si Eko itu bilang tolong berhenti sebentar. Berhenti di sebuah kayak rumput-rumput ilalang itu, tapi udah ada kayak bentuk sarang gitu. Nah, dia minta berhenti dan bilang ke saya, ini adalah sarang babi. Bilang ke teman-teman, ini sarang babi, hati-hati sarang babi, tetap waspada gitu. Dia menginformasikan seperti itu, dan saya pun langsung nggak ambil pikir banyak, langsung mengambil kayak pedang itu, tapi pendek, kayak sangkur lah, untuk jaga-jaga. Takutnya kalau emang itu beneran sarang babi, pasti babi itu balik lagi ke sarangnya kan. Kalau itu nanti menyerang, paling enggak saya punya pegangan untuk melawan. Kami nggak berhenti di situ agak lama, minum beberapa teguk, dan akhirnya kembali jalan lagi terus sampai 1 jam kami jalan. Memang jalannya agak sedikit landai, nggak langsung ngetrek naik gitu, nggak, landai ya, ada ngetreknya juga, tapi memang jalannya ini jelas sekali. Jalan itu jalan setapak yang sering dilewati orang gitu loh, gitu. Sampailah kami di persimpangan. Ada 2 persimpangan, yang satu ke kiri dan yang satu agak lurus, tapi ya sedikit ke kanan gitu loh. Di situ kalau dilihat dari bentuk jalannya memang enak ke kanan. Rasanya itu mungkin kalau saya sendiri yang jadi leader, saya milih ke kanan, karena dirasa ya itu jelas jalannya itu lebih kelihatan bahwa itu jalan gitu loh. Lah akhirnya leader kami pun ambil jalur ke kanan. Saya pun masih percaya sama leader saya bahwa dia juga pernah lewat jalan ini sebelumnya gitu. Kami pun percaya. Kami pun nggak berdebat masalah jalur. Kami pun percayakan pada leader kami untuk masalah jalur. Makanya manut wae,
jalan aja. Akhirnya kami jalan lagi dan akhirnya dia bilang berhenti. Kami sontak kaget, oh berhenti, kenapa berhenti, saya bikin. Terus dia memanggil teman saya yang namanya Arif, itu kan berada yang paling belakang. Dia memanggil Arif itu kan yang udah pernah naik gunung itu juga, leader kami sama Eko sama Arif memang yang udah pernah naik gunung itu. Jadi si Eko ini manggil Arif, terus ngomong, bukan berdebat, jadi ngomong masalah, kami nggak tahu ngomongin apa, cuma dia ngomong berdua. Di sela-sela mereka ngomong menentukan jalur atau apa, kami pun beristirahat, minum, terus ngerokok sambil istirahat. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk, si Arif dan si Eko itu memutuskan untuk balik lagi. Terus ayo kita balik lagi gitu. Sontak saya pribadi kaget, kenapa balik lagi, bukannya ini jalannya, saya bilang gitu semuanya. Terus enggak, ini bukan jalur pendakian, si Eko bilang gitu. Karena terus saya coba lihat, oh iya ternyata itu buntu, itu mengarah ke satu kayak tebing. Jalan itu mengarah tebing, ujungnya itu adalah tebing dan langsung flat ke atas, tipe kayak jurang gitu. Oh ternyata ya itu, ya wis, akhirnya ya wis lah, ayo pulang lagi. Akhirnya kami balik lagi dari itu posisi kami jam 2:30 ya, sekitar jam 3-an lah, asar. Wong itu belum jauh dari Kaliwayang, menurut saya belum jauh, masih sekitar ya 1 jam atau 2 jam lah jalan. Akhirnya kami memutuskan balik pulang lagi, dan di situ saya sudah mulai nggak enak karena kami tidak menemukan sarang babi yang pertama kita lihat tadi. Tidak menemukan di situ. Padahal jelas-jelas jalur yang kita ambil itu ya itu jalur itu, setapak itu, yang jelas itu. Dan enggak persimpangan juga kan, enggak persimpangan cuma satu aja. Di situ enggak. Kita ambil ada persimpangan itu ketemu, soalnya jarak kita berhenti untuk memutuskan untuk mutar balik dari persimpangan tadi itu dekat. Ketemu persimpangan, kita ambil yang lurus karena jalurnya jelas sekali, saya pun masih ingat jelas jalurnya. Cuma kami tidak menemukan sarang babi itu yang tadi diperlihatkan Eko sama kami semua. Muter-muter terus ke situ lagi, ke pertigaan itu lagi, terus saja. Jalannya ya jelas. Saya coba berhenti, minta berhenti sejenak, berpikir untuk minta istirahat. Dan di situ saya mikir, kok kayak gini ya? Apa sih? Saya juga masih bingung. Kok nggak ketemu, padahal harusnya udah ketemu itu. Sarang babi itu. Saya tanya Arif, posisinya di belakang saya kan, saya tanya Arif. Si Arif bilang, tenang, insya Allah ketemu. Dan si Arif mengombandokan teman saya yang Dwi untuk azan. Si Dwi pun bingung, lah kok azan? Emang kita mau sholat di sini Porit gitu? Enggak, pokoknya kamu azan aja, bismillah, azan, insya Allah azan gitu. Si Arif bilang gitu. Akhirnya si Dwi azan, selesai azan kami jalan lagi, dan si Arif itu, Dwi azan lagi.
azan lagi, situ azan lagi, sampai azan yang keempat kita baru ketemu sarang hewan itu, sarang babi itu. Dan posisi itu memang udah mulai gelap ya mungkin jam 5:30-6 lah. Nah, di sarang babi itu ke Kaliwayang memang cukup jauh, tapi kami masih bisa lihat permukiman lah, memang jauh. Nah, akhirnya kami ketemu dan kami putusin untuk kembali lagi ke Kaliwayang. Kami jalan lagi, kembali ke Kaliwayang lagi, dan kami pun dengar azan juga. Pas sampai Kaliwayang itu kami dengar azan maghrib. Akhirnya kami berhenti sebentar. Saya, terus Udin sama Arif itu menyempatkan diri untuk sholat. Terus setelah kami sholat, Eko, leader saya, si leader ini memutuskan untuk ayo naik lagi. Berarti kita jalur pendakian itu sebelah kanan gitu. Ayo kita naik. Saya pun teringat di situ bahwa kalau naik itu jangan malam. Saya pun ingat ada teman saya yang di dekat desa saya itu bilang jangan naik main malam, dan petani pun yang tadi kita temuin pun bilang jangan naik main malam. Saya pun mengusulkan untuk naik besok pagi wae di hari Minggu. Kita buka tenda di sini aja. Soalnya posisi Kaliwayang itu memang bisa untuk buka beberapa tenda lah, agak lebar, dan di situ ada mata air, ada air sungai. Kita bisa masak di situ, ngecamp di situ lah. Debat panjang pun mulai. Saya pun tetap ngotot pingin naik pagi. Si leader itu coba menenangkan saya dengan mungkin kita harus ngecamp di atas saja, karena besok memang tujuan kita adalah pulangnya besok hari Minggu, dan dia pun ada acara di hari Minggu sorenya. Gak mungkin kalau naik, kalaupun mau ngecamp aja berarti gak usah naik muncak, jadi ngecamp aja, besok pagi kita pulang ke rumah. Ya di situ jadi pertimbangan saya untuk mengikuti si leader itu. Ya wis lah, ayo, nggak apa-apa, insya Allah bismillah kita naik malam ini gitu. Karena ya emang ya saya pengen tahu kondisinya di puncak gunung itu seperti apa, yang katanya bagus, indah, dan semuanya lah. Akhirnya saya dan teman-teman memutuskan naiklah kita. Dari Kaliwayang kita ambil kanan, naik terus jalan kira-kira sekitar setengah jam. Kami naik cuma pakai senternya nggak kayak sekarang yang panjang-panjang, enggak, senter biasa. Di situ kami naik terus sampai di pos 1, kami istirahat, minum. Nah, di pos 1 itu mulai ada seperti suara, ada suara seperti burung ya, tapi kayak orang ketawa, tapi kayak burung guys, kayak gitulah. Di pos 1 itu saya pun sempat kaget, dan saya kira mungkin mereka juga mendengar suara itu, tapi emang yang langsung merespon suara itu adalah saya. Saya langsung berdiri, lihat sekitar, nggak lingu, cari kok ada suara burung apa sih. Saya coba senterin ke atas gitu, nggak ada. Terus saya kembali lagi duduk, terus udah mulai persiapan mau jalan lagi. Leader saya, ayo packing, ayo siap-siap untuk jalan lagi. Nah, di situ saya melihat di sebelah kiri, di sebelah atas ada seperti sinar
itu warnanya biru seperti apa ya, seperti mata, cuma satu, tapi cuma satu. Kibrit itu biru, habis itu biru kembali ke merah. Habis itu dia sinar itu kayak apa, melayang set, hilang ke atas. Habis biru merah atau semua yang ke atas ya. Saya pun sempat kaget ya. Dan saya pun bertanya sama si Anjar, kamu lihat sinar enggak? Sinar apa sih? Enggak. Terus saya pun tanya, kamu tadi dengar burung ketawa enggak? Kayak burung tapi ketawa gitu. Si Anjar pun enggak, saya enggak dengar apa-apa. Soalnya di situ kan juga anak-anak pada ngobrol, pada bercanda. Kami jalan, mulai lagi jalan terus. Memang jalur kelihatan ada jalur, cuma nggak begitu jelas lah. 1 jam mungkin ya, 1 jam atau 1 jam lebih kiranya isya itu apa, sekitar jam 7:30, tapi udah nggak kedengaran azan ya di situ. Jam 8 kalau nggak salah, tapi udah gelap. Di tengah perjalanan mau ke pos 2, semua baterai kami mati. Nggak tahu kenapa semua baterai kami mati, nggak bisa dinyalain. Kami pun sontak langsung, si leader kami langsung nyuruh kita berkumpul dan untuk jongkok sebentar. Emang jalannya itu nggak terus cepat-cepat, nggak, kami tetap berderet gitu, berdekatan. Dan di situ kami jongkok, terus apa namanya, senternya coba saya hidupin lagi, tapi belum bisa. Terus dia bilang, si leader kami bilang, tolong semua kalau bisa baca surat-surat yang kalian bisa, gitu, sambil jongkok. Dia bicaranya nggak harus spesifik surat apa yang harus dibaca, enggak, tapi surat-surat pendek lah dari kitab suci Al-Quran yang harus kita baca. Akhirnya saya udah mulai takut, bingung, ada apa ya. Saya juga langsung keinget lagi sama perkataan orang itu, kedua orang yang ngasih tahu saya jangan naik malam-malam. Di situ saya, aduh ya Allah, ada apa ini ya, saya takut, bener takut. Saya pun baca. Setelah selesai baca, ayo kita jalan pelan-pelan tanpa harus menggunakan baterai dulu. Dan untungnya di situ meskipun lebat, tapi cuaca memang sangat cerah dan masih kelihatan lah untuk jalannya dari sinar bulan itu. Akhirnya kami coba jalan pelan-pelan. Selang nggak ada 50 meter, si Arif itu coba memukulkan senternya ke tangannya, mungkin untuk mencoba untuk menghidupkan, dan akhirnya bisa nyala. Dan punya aku nyala gitu, si Arif bilang gitu. Dan semua pun berusaha untuk nyalain jin, semuanya bisa nyala lagi setelah meninggal itu. Saya nggak tahu kenapa itu, cuma mungkin itu salah satu tanda juga ada sesuatu yang asing lah di situ. Dan akhirnya kami memutuskan lagi, kula nuwun lah, pamit lah, permisi gitu. Kami jalannya udah ngetrek, tapi masih dalam hutan, pohon-pohon sangat besar, dan ketiup angin yang lumayan kencang itu, bunyi kret itu sangat bikin saya takut. Takutnya bukan takut karena apa, cuma takut tiba-tiba rubuh atau gimana gitu. Cuma memang pohonnya sangat-sangat besar di gunung itu. Dan terus saya minta break karena kondisi saya lelah, capek. Tadi udah kesasar juga, dan kembali naik kesasar, pulang, balik lagi ke tempat itu dan naik lagi, saya lelah.
saya minta break, tapi leader saya yang sedikit lagi pos 2 gitu. Tapi saya rasanya dengkul lutut kaki saya itu rasanya gemetar, nggak bisa gerak gitu, rasanya udah ayo berhenti dulu, istirahat dulu lah sebentar gitu. Terus akhirnya si Eko yang leadernya itu, Dwi sama Anjar itu naik duluan. Ya udah, kalian naik duluan dulu. Terus si Arif, saya sama si Udin mutus untuk berhenti dulu. 2 orang itu menemani saya, karena benar-benar saya nggak capek, benar-benar capek. Akhirnya dia, ya wes 3 orang di sini dulu sambil nunggu istirahat. Saya tak naik dulu ke pos 2 sambil cari-cari ranting atau nanti kita istirahat sebentar di pos 2. Akhirnya putuskan seperti itu, saya istirahat, minum. Terus si Arif juga masih bilangin ke saya, ayo yang kuat, jangan ngeluh, jangan berpikir enggak. Selalu si Arif bilang kayak gitu. Terus si Udin juga menenangkan saya, nggak apa-apa, bisa, kita harus bisa, memberi semangat. Setelah saya ya istirahat lah, saya pun ayo nyusul mereka di pos 2 bilang gitu. Akhirnya kami bertiga pun berangkat lagi dari jalan itu. Kami berangkat pelan-pelan dan akhirnya ketemu pos 2 dan mereka udah udah mulai masak. Ternyata mereka bertiga udah nyiapin untuk masa untuk istirahat dulu sebentar gitu. Akhirnya kami sampai, duduk di pos 2. Ada pohon gitu melintang, pohon rubuh itu melintang, tapi bisa buat senderan lah itu. Terus di bawahnya lumayan besar, kalau buat tenda sekitar 1 tenda lah cukup. Hanya kami bikin duduk di situ, istirahat dan masak mie. Di setelah masak mie, si burung itu ketawa, bunyi lagi kayak gitu. Saya pun langsung sontak lihat kanan kiri ke atas gitu, nggak ada wujudnya, nggak ada burungnya. Burung apa sih ini gitu. Tapi saya lihat teman-teman saya seolah kayak nggak dengar. Dan terus saya pikir, apa cuma saya aja yang dengar burung, atau itu bukan burung? Saya pikiran berkecamuk di situ, bingung antara takut dan berusaha berpikir itu adalah hewan gitu, bukan hal-hal yang di luar nalar lah, di mistis lah gitulah gitu. Akhirnya saya coba membuang pikiran-pikiran yang itu. Saya kembali lagi, saya ikut lagi bercengkrama sama teman-teman, ngobrol sama makan. Kami makan dulu, istirahat. Selang beberapa lama kami istirahat, dirasa cukup, masak, kami packing lagi, beres-beres semua. Terus akhirnya kami memutuskan untuk berangkat. Ketika mau berangkat, si burung itu kembali ketawa, berbunyi lagi, tapi itu sangat kenceng dan kayak di telinga itu loh, pengang, telinganya itu pengang dengar suara. Dan teman saya yang si Anjar itu bilang, manuk apa sih, burung apa sih ini? Dari tadi di pos 1 bunyi lagi, di sini bunyi lagi. Akhirnya dia menyenterkan burung senternya ke atas, dan diikutin semuanya. Ternyata bukan hanya saya aja yang dengar, mereka juga dengar dan penasaran itu burung apa. Akhirnya secara tidak tanpa komando kami menyenterkan
senter ke atas pohon. Memang itu kan ada pohon yang lumayan besar dan ada dahannya emang menggantung. Satu titik kami senterkan di situ, Pak Komando, saya juga senter, mereka nyenter, dan disitulah sumber bunyi itu berada. Kami lihat, saya lihat, posisi saya udah pakai carrier ya, udah masang, udah siap berangkat, dan posisi tangan kiri saya itu memegang itu apa namanya sajam itu kayak pedang itu posisi itu, dan kami melihat ada sosok perempuan duduk di situ, putih, dan ya kelihatan ada rambutnya, dan kelihatan itu kakinya itu kayak apa, berayun-ayun gitu loh di dahan itu, duduk di situ sambil, yang saya ingat jelas itu bukan itu benar-benar wujud wanita, tapi kami nggak lihat mukanya, cuma dia kayak menunduk sambil manggut-manggut gitu, sambil kakinya goyang-goyang itu loh, berayun gitu loh, dan itu suaranya terus di center itu terus apa menyorot kepadanya terus. Kami nggak bisa, saya pun nggak bisa bergerak apa-apa, cuma menganga melihat itu, sosok itu, dan secara tidak sengaja apa namanya sajam kayak golok itu yang di tangan kiri saya itu jatuh, dan itu untungnya nggak jatuh nuncep, itu nggak nuncep ke kaki saya, persis di sebelah kaki ke saya nggak sadar itu nuncep nih, akhirnya jatuh. Dan sekitar berapa menit ya, sekitar nggak ada 5 menit, 2 menit 3 menit, teman saya Udin itu bilang apa, mengucap astagfirullahaladzim gitu. Saya kedengeran itu astagfirullahaladzim, barulah saya bilang astagfirullahaladzim, saya pun bisa bilang dan gitu astagfirullahaladzim, terus istighfar terus, baru saya bisa menggerakkan tangan saya, semuanya rasanya bisa bergerak dan ingin segera pergi dari situ. Dan saya lihat posisi apa namanya golok itu udah nancep berdiri itu di samping persis kaki saya. So, ambil goloknya, terus leader saya cepat gitu. Jalan, akhirnya jalannya agak cepat, terus dan sumber suara itu terus mengikuti, kayak berpindah di pohon satu ke pohon lainnya, pohon satu, terus sampai perjalanan ya mungkin agak lama itu di situ. Dari pos 2 itu jalan sampai pos 3 itu baru dia berhenti. Kami sampai pos 3 dia udah nggak berhenti lagi, berhenti bersuara, udah nggak ada suara di situ. Pos 3 kami masih merasa takut, panik, dan apa namanya bingung ya, panik lah, takut lah yang jelas. Kami berhenti di pos 3 sebentar, minum air, saya pun minum sambil gemeter, takut rasanya, ya Allah kok kayak gini yang saya alami gitu loh, kok seperti ini, ada apa ya. Ternyata sampai di pos 3 itu teman saya yang Udin itu masih mencoba ngecek apakah si sosok itu mengikuti nggak. Dia sambil nyenterin ke sana ke sini, takutnya dia masih nyenterin. Lah ketika nyenter ke situ lagi, ke apa nyenterin itu, tiba-tiba saya mendengar lagi si Udin bilang astagfirullahaladzim, istighfar lagi di situ. Dan saya coba bertanya sama apa Din, kami juga semua bertanya, Bang, apa itu gitu. Si Udin lihat, ternyata ada sosok tinggi besar dan itu matanya kayak menyala gitu kan, merah gitu, dan berusaha kayak mau mengejar
Dan di situ kami langsung lari dari pos 3 itu, kami lanjutin perjalanan lagi mau. Dan itu kayaknya kayak lari gitu loh. Jadi kami langsung lari, wah, sampai berteriak lari, sampai akhirnya melewati kantong semar. Di situ ada kayak istilah namanya kantong semar, mungkin di situ ada tumbuhan kantong semar. Di situ baru kayaknya dia itu berhenti untuk mengejar, soalnya si Arif itu yang paling belakang kan, dia juga lari sambil nyenterin ke belakang, masih ngejar. Setiap komando dari Arif, masih ngejar gitu terus, sampai di kantong semar dia udah wis ora ngejar, wis udah nggak ngejar, berhenti dulu. Sama di kantong semar itu kan jalannya agak kayak mendut empuk gitu. Ternyata itu yang kita jalani itu, kayak kita lewati itu adalah akar dan bawahnya itu mungkin jurang. Saya juga nggak begitu paham, tapi itu empuk sekali yang gitu. Kami berhenti di susu sebentar, udah gak ngejar. Si Arif terus mantengin senternya ke belakang, takutnya dia ngejar lagi. Nah, terus kami pun berhenti di situ, istirahat, minum sambil ngumpul di tengah, sambil jalan lagi. Nah, memutuskan jalan lagi pelan-pelan, keadaan udah mulai aman, dirasa udah mulai aman, kami jalan lagi. Sampailah kami di pos 4 atau pos 4, iya udah termasuk puncak ya, tapi belum ditentukan itu adalah puncak. Jadi kami itu naik di yang di sebelah kiri, lah. Puncaknya itu ada di sebelah kanan itu, tapi bentuknya itu kayak perahu gitu loh, kayak perahu tapi terbalik gitu loh. Jadi puncaknya di sebelah situ. Akhirnya kami istirahat di situ, ngecamp, buka tenda, coba masak, terus minum kopi. Semuanya diem, nggak ada yang ngomong, nggak ada yang bicara. Masalah mungkin masih panik. Saya pun nggak mau bilang, nggak mau cerita apa yang kita alami yang tadi, nggak mau cerita. Intinya saya mau pengen ngopi, terus saya tidur. Akhirnya kopi pun jadi, kami ngopi, ngerokok sebatang 2 batang, akhirnya kami tidur. Nah, tidur itu mungkin sekitar udah tengah malam ya, udah mungkin jam 12, jam 1. Di tengah-tengah saya tidur, saya udah mulai tidur, capek, lelah, tidur. Saya itu kayak setengah sadar ya, kayak ada suara gitu, dehem lah, bahasa saya di tempat saya dehem gitu, itu terus mengganggu, kayak apa sih suara dehem, siapa sih simulator. Saya coba melek di situ, coba membuka mata. Yang saya lihat adalah si Arif posisi duduk. Wah, ternyata Arif gitu, posisi duduk di dalam tenda, itu masih di dalam tenda. Terus saya itu tidur lagi, coba tidur lagi, tapi saya kayak nggak bisa tidur, tapi ya setengah sadar. Saya itu merasa seperti tenda itu bergerak, kayak digeser gitu loh, kayak digeser tendanya. Tapi nggak mungkin, paling ini memang satu tenda itu kapasitas untuk 4 orang, waktu itu diisi 6 orang, jadi kayak pindang yus, rumpek ning ngono, rumpek ra karuan. Soalnya tasnya itu di luar, cuma orangnya aja, nggak ada yang pakai SB seperti ini sekarang ya. Kalau minta sekarang mungkin pakai SB, pakai peralatan tidur yang nyaman gitu. Sekarang enggak, dulu itu enggak. Jadi saya juga cuma pakai sarung sama jaket, kayak digeser tapi perlahan. Terus akhirnya saya bisa tidur. Habis itu pagi pun udah pagi, sekitar jam 6, udah panas, kerasa panas,
gerah di dalam tenda. Matahari udah muncul waktu itu. Akhirnya kami bangun. Saya bangun itu setelah si Arif dulu. Ternyata si Arif udah bangun tapi belum buka tenda. Ya, akhirnya saya bangun dan saya pun membangunkan teman-teman yang masih tidur. Kami bangun, si Arif buka tenda, dan benar ternyata tenda kami bergeser beberapa meter dari tempat kami buka tenda yang tadi malam. Kami persis di pinggir jurang. Jadi ketika buka tenda itu depannya cuma 5 meter itu jurang. Nggak ada 5 meter jurang. Dan tas kami masih di tempat yang terpisah. Yang tadinya kan cuma ditaruh di depan tenda, sekarang udah terpisah jauh. Dan api unggun pun di situ udah terpisah. Kami sontak kaget, bingung, dan akhirnya kami memutuskan untuk cepat-cepat turun. Ini udah nggak beres ini, turun. Dan akhirnya kami langsung packing, pulang, terus memutuskan untuk turun saat itu juga. Akhirnya kami turun, alhamdulillah nggak ada kendala. Pos 1, pos 2, dan saya menemukan waktu itu saya di tempat senternya mati itu yang pertama itu ternyata ada makam di situ. Waktu saya turun itu balik kelihatan, di situ ada kayak batu itu dan tulisannya Mr. X, Miss M R X gitu. Dan saya waktu itu berhenti di situ. Berarti tadi malam itu melewati ini gitu loh. Maksudnya kami center kami mati itu ada kuburan ini ternyata gitu. Tapi saya pendam di dalam hati, saya nggak bisa itu nggak bercerita langsung pada anak-anak dan teman-teman. Kami langsung turun, akhirnya sampai kita di rumah barulah kita ngobrol, berbicara apa yang kita alami. Lah di situ kita ngobrol pengalaman yang tadi malam yang terjadi, yang Udin lihat, yang kami lihat posisinya, dan yang nggak habis pikir, yang benar-benar di luar nalar. Tenda kami itu digeser sampai ke pinggir jurang. Itu salah satu teman saya, si Anjar ini, diem, cuma diem, nggak ngomong, nggak ikut ngobrol, tapi nggak ngomong satu kata atau dua kata, nggak. Dari awal turun dia tetap diem terus. Saya nggak tahu apa yang ada pikiran Anjar, saya nggak tahu. Akhirnya kami pun pulang masing-masing, dan di situ ternyata sih berlanjut. Hari besoknya kami kumpul lagi tapi tanpa si Anjar. Si Anjar nggak keluar, nggak tahu. Akhirnya kami memutuskan untuk menengok, dan ternyata dia sakit. Lah dia sakit waktu itu kami tengokin, dan dia ternyata beberapa hari setelah pulang itu dia nggak makan, sakit, nggak mau makan, ini cuma diem aja, nggak bisa ngomong-ngomong. Akhirnya dibawa dipanggilin kayak kiai gitulah, gini. Kami pun lihat posisinya. Oh iya, ditanya kemarin habis melakukan apa, habis ini apa, dan di situ Anjar buka mulut, maksudnya berbicara, dan itu suaranya bukan Anjar. Itu benar-benar suaranya bukan Anjar. Dia bilang waktu itu, saya masih ingat, kalian sing mambengi nantang gitu. Bilangnya yang nantang, ada yang nantang saya di gunung gitu, intinya gitu, bilang gitu. Jadi saya pun nggak tahu
saya pun ngerasa saya nggak nantang siapa-siapa, nggak nantang ini. Dan ternyata teman saya yang leader itu menyadari. Akhirnya dia maju bilang sama si Anjir, minta maaf, saya udah salah, bukan maksud menantang atau gimana, cuma dia merasa waktu naik gunung, wah saya udah pernah naik gunung ini, sepele, gampang lah, menyepelekan lah, dan terus nggak apa-apa gitu. Dia merasa wah, merasa inilah, udah pengalaman lah, jadi nggak ada apa-apa. Nah ternyata mereka nggak terima di situ. Jadi singkat cerita, akhirnya minta maaf, dan si Anjar pun disadarkan kembali sama Pak Kiai waktu itu. Akhirnya dia sadar pun dikasih minum, yang udah dibacain doa. Akhirnya udah biasa, raut mukanya yang flat, tadinya flat udah mulai merah-merah gitu, nggak pucat lagi, nggak. Alhamdulillah akhirnya di situ dapat satu kesimpulan, dimanapun tempat kita berada, kita nggak usah sombong apapun itu, apalagi di gunung. Jangan sampai kita merasa paling hebat, paling bisa untuk menaklukkan itu, karena di situ tetap kita punya ada makhluk lain di situ, ada penunggu lain, mungkin ada yang menjaga di situ. Jadi kita tetap harus jaga kearifan lokal di sana, patuhi aturannya. Dan anehnya di situ saya nggak kapok naik gunung, malah pingin lagi naik gunung lagi. Dan syukur alhamdulillah sampai saat ini kami pun udah biasa. Banyak pelajaran yang saya terima dari mendaki gunung itu, dan saya juga mendaki gunung itu udah beberapa kali. Setelah kejadian itu saya kembali lagi ke sana, rasanya pingin lagi kembali lagi ke sana untuk naik gunung. Itulah pengalaman dari saya, kisah yang saya alami, dan selalu saya ingat, selalu saya jaga dimanapun saya berada. Naik gunung apapun saya harus jaga ucapan, jaga perilaku, hormati tata tertib, aturan-aturan yang udah ada di sana. Terus yang penting kita selalu berserah pada Tuhan Yang Maha Esa, Allah. Jadi segitu cerita saya. Terima kasih, semoga jadi pengalaman buat teman-teman, buat semuanya, agar kita selalu ingat bahwa kita hidup di sini itu nggak sendiri, masih ada makhluk-makhluk lain di sekitar kita. Jadi tetap tawakal, tetap ingat bahwa Tuhan adalah sang pencipta mereka. Jadi kita harus tetap baik pada mereka gitu. Terima kasih, selamat malam. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya.
Jangan lupa nantikan kembali cerita horor berikutnya hanya di channel Danyang Dedemit. Jangan lupa bagi yang sudah subscribe selalu nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapat info video-video terbaru yang kita upload. Baiklah, sampai jumpa kembali dalam cerita berikutnya.